Ya. Ada dua pertanyaan yang beliau sampaikan. Yang pertama yang beliau sampaikan itu yang ditanyakan tadi yang pertama, oh ya, ya, beliau menyembelih korban. Contohnya aja, beliau menyembelih korban, tapi diniati korban ini untuk yang sudah meninggal. Kalau yang sudah meninggal hadirin, kurban ini untuk yang sudah meninggal, menurut sebagian ulama tidak sah. Sebab hadisnya umum, idza mata bnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila yang namanya anak cucu Nabi Adam menungso ini sudah mati, seluruh aktivitas amalnya terputus. Jadi kalau demikian, kurban ini untuk fulan, boten saged. Nah, ini. Kalau sudah tidak bisa, berarti macet nggak bisa. Ada cara, diri. Orang yang sudah meninggal itu butuh kurban, ya apa butuh ganjaran nih? Niki tolong dijawab nih. Butuh kurban ini apa butuh daging kurban apa butuh ganjaran nih? Kalau butuh ganjaran nih, caranya kalau di atas namakan Pak Fulan yang sudah meninggal dunia, niki tidak bisa. Kecuali ketika hidup dia pernah wasiat. Nah, besok-besok yo tak tunakno penggaweanmu enak, kon iso dhuwitmu melimpah nak halal, bapak tukokno wedhus atas namano bapak yo. Menawi bapak pamane gak sampai umur. Insyaallah Pak, insyaallah. Moga-moga dongakno Pak, aku berusaha. Betul lah Diri. Sampai bapaknya belum ada, dia belum bisa. Akhirnya ketika bapaknya sudah nggak ada, dia punya kekuatan kemampuan itu. Maka kemudian dia menyembelih korban kambing itu diniatkan untuk bapaknya yang sudah meninggal, sebab pernah wasiat boleh. Kalau wasiat. Lah kalau tidak wasiat Ustaz, lah kalau tidak wasiat ya sudah selesai. Lah berarti nggak boleh untuk yang meninggal. Kalau tidak wasiat nggak usah. Lah terus solusinya, ada solusinya. Seperti jawaban panjenengan tadi saya tanya, ketika hewan kurban ini disembelih, orang yang meninggal yang kita maksud ayah kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita itu, yang diinginkan daging kurbannya atau ganjarannya? Jawaban jenengan ganjarani. Lah kalau memang ganjarani, maka ketika kurban ini ya diatasnamakan siapa? Atasnamakan yang hidup. Contohnya sampean pribadi. Niki kurban sinten terus panitia? Kurban sunah kula Mas. Oh nggih, kurban sunah jenengan. Nggih, kurban sunah kula Pak Fulan bin Fulan nggih. Begitu kemudian iraqatidam, begitu kemudian mengalir darahnya, kerentek hati hadirin. Kan melihat penyembelihan korban itu sunnah hadirin bagi yang miliknya itu. Begitu kemudian mengalir darahnya, kerentek hati. Ya Allah, ganjaran korban iki kula suka akan abah kula ingkang sampun boten wonten. Lho niku sah. Sama dengan ya Allah bacaan Yasin yang saya baru baca, bagian daripada Al-Quran, tahlil, tasbih, ya ini saya hadiahkan, hadiyatan wasilah, wa rahmatan nazilah, wa barakatan syamilah. Saya hadiahkan ya Allah kepada ahli kubur ini. Hasil mboten, hasil hadirin. Yasin, hadiah Yasin niku wau ganjarane sampai kepada yang kita tuju. Demikian juga pahala kurban sampai dengan yang kita tuju yang sudah meninggal itu. Dan dengan catatan kita tetap mendapatkan pahala kurban yang sama, yang mati juga mendapatkan hadiah pahalanya. Kan untung begini hadirin.
daripada kemudian untuk yang meninggal tapi nggak wasiat, ya tidak sah. Kalau tidak sah jadi sedekah biasa, tidak korban hadirin itu. Nah, ini paling buanten korban perasaan. Ya, ini, ngoten nggih Pak. Ya, jadi diarahkan seperti itu. Jadi kalau kemudian loh niki itu untuk ibu saya yang pernah yang sudah meninggal, loh pernah wasiat mboten? Mboten nate Mas Huda. Ngeten. Klek mboten nate jenengan untuk korban sunah jenengan mawon. Tapi ketika sudah dialirkan darahnya kemudian nyembelih, jenengan niati, ya Allah, korban yang baru disembelih ini yang darahnya masih menetes, hadiah pahalanya untuk almarhumah ibu kandung saya yang wafat ini. Ah, itu sampai hadirin. Sampai hadirin. Ya, niku hadirin. Mosok sampai Ustaz? Sampai pun tak yakin sampai. Lain jenengan yang percaya napa kula perlu buktiaken, ya jenengan ten alam barzakh riyen boleh gak sampai jenengan balik-balik ya, sampai hadirin pasti itu sudah. Ya, niki. Kemudian yang kedua, beliau bertanya, kurban yang bagus itu di tempatnya dia berada atau di tempat yang jauh, di masjid setempat atau kemudian tempat panitia yang jauh. Dilihat hadirin, di dalam masalah udhiyah kurban tidak jauh beda dengan zakat fitrah atau zakat mal. Kalau zakat fitrah itu kampungnya masih butuh, lebih bagus kampungnya dulu diselesaikan. Kurban juga demikian. Kalau kurban ini kemudian kampungnya kok kelihatannya butuh, ya sudahlah di kampungnya dulu. Tetapi kalau kampungnya sudah dianggap sudah ada, insya Allah cukup. Sedangkan di tempat yang lain ada umat Islam yang membutuhkan bantuan tapi tidak ada yang kurban di sana. Andai kata ada yang kurban akan semakin menguatkan Islamnya. Tak gorono ae kurban kono, mboten napa-napa. Kembali kepada yang butuh. Tetapi hakikatnya kalau fikih tempatnya di mana dia berdomisili itu yang diutamakan. Itu. Baru kalau sudah begitu ya dianggap ini lebih, baru ke tempat yang lain boleh. Begitu. Ya, ini. Jadi caranya seperti itu. Ada yang